Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat berbagai macam kenikmatan, yang salah satunya yaitu nikmat iman serta Islam, kita semua bisa melaksanakan, bisa mengilhami, dan bisa mengamalkan apa yang menjadikan fitrah kita diciptakan di dunia ini, yaitu diperintahkan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua tahu bagaimana perjuangan beliau, kerja keras beliau, serta dengan derasan berbagai kucuran air mata tak terkecuali darah beliau curahkan dalam rangka menyiarkan agama Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari bersama kita mentadaburi salah satu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti rayuan syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum aduwwum mubin, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ini menginformasikan, mengabarkan khususnya pada seluruh orang yang beriman, hamba Allah yang beriman. Jadi dalam Al-Quran itu ada himbauan am dan khusus, ya, ada yang umum dan ada yang khusus. Jadi yang dalam ayat ini adalah khusus untuk amanu, orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang beriman ini? Orang beriman adalah orang yang di dalam hatinya itu bersaksi bahwasanya percaya Allah itu adalah penciptanya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini sebagai kunci. Jadi orang yang dikatakan beriman itu kuncinya itu satu, harus bersaksi. Jadi nanti habis bersaksi baru selanjutnya ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi tahapan orang yang dikatakan beriman adalah orang yang bersaksi dalam hatinya dan diucapkan dalam lisan dan diamalkan dalam perbuatan
yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Apa perintahnya? Apa informasinya? Udkhulu masuklah fi silmi, ke dalam Islam, kafah, secara sempurna. Dalam kata kafah ini sebenarnya kalau kita bahas secara panjang lebar itu sangat lama sekali. Tetapi dalam kultum ini, dalam tausiah singkat ini, mari kita bahas secara singkat. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Jadi orang yang beriman itu diperintahkan agar masuk Islam secara sempurna. Ya, kita tahu bahwasanya kita, ya, kebanyakan kita, terkhususnya orang-orang yang berada di Indonesia itu keluar dari lahir dari rahim ibu muslim, keluarga muslim. Jadi 99% pasti beragama Islam, ya. Makanya di Indonesia itu dikatakan adalah mayoritas ataupun negara Islam terbesar di dunia, ya. Walaupun kalau kita peta-petakan, kalau kita jimpiti satu demi satu, barangkali Islamnya itu tidak lepas hanya Islam KTP. Nah, maka turunlah ayat ini, ya, beberapa ratus tahun yang lalu itu sudah mengisyaratkan kepada kita semua, ya. Wes, bagi orang-orang sing ngaku wong Islam, ya, wong sing mengaku, aku ini Islam, aku ini loh orang yang Islam, aku adalah orang yang beragama Islam. Nah, makanya Allah menekankan sing ngaku-ngaku Islam, ayo pada sungguh-sungguh, sing sempurna, ya. Jangan setengah-setengah. Mungkin kalau dalam filsafat Jawa itu nek wani aja wedi, nek wedi aja wani-wani. Nah, ini. Jadi nek wis mlebu Islam ya sempurna. Sakabehane apa yang diperintahkan dalam Islam itu dimaksimalkan, diusahakan secara maksimal. Ya. Jadi jangan dipilih-pilih. Ya. Kalau kita melihat pada diri manusia, ya, itu ada 3 unsur dalam Al-Qur'an itu. Yang pertama adalah ruh. Yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah jasad. Oke. Jadi ketiga hal ini harus selaras. Tidak hanya jasadnya yang Islam, tidak hanya jiwanya yang Islam, tapi harus ketiganya ini mengarah pada satu tujuan Islam yang sempurna. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, identitas kita itu harus ditunjukkan. Kita orang Islam. Jadi Islam itu tidak berkutik hanya barangkali di masjid, berkutik dalam suatu lokasi di masjid, tempat peribadatan. Tidak. Ketika bermasyarakat, ketika bersosial, ketika di lingkungan pendidikan harus komprehensif. Jadi harus dibawa, identitas Islam ini harus dibawa. Kemudian potongan ayat selanjutnya, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah tatabi'u, mengikuti, khutuwati syaiton, ajakan, rayuan syaitan. Nah, ini sudah jelas, ya. Ketika pada saat itu syaitan diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, syaitan menolak dengan keras. Wala, wong hebat saya kok, masa saya harus menolak? Jadi beratus-ratus, barangkali beribu-ribu tahun yang lalu, itu sampai sekarang setan itu memiliki dendam yang teramat sangat pada manusia. Makanya setan itu meminta izin pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang saya nanti ditempatkan di neraka, izinkanlah saya untuk mencari sahabat, mencari teman yang menemani saya ketika nanti di neraka. Tiada lain adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Makanya
dengan adanya ayat ini ya, yang kita yakini, kita sebagai orang muslim kan pasti dan sangat pasti percaya bahwasanya firman Allah itu pasti benarnya, menginformasikan kita agar tidak masuk rayuannya setan, tidak masuk kepada godaannya setan. Godaannya setan dari mana saja, dari depan, dari belakang, dari samping kanan kiri, atas bawah, nah, lengkap ya. Di dalam hati, di dalam pikiran kita, di jalan, dan dimanapun itu pasti setan akan senantiasa membisikkan godaan-godaan. Barangkali ketika seorang insan terpojok dalam suatu masalah, setan datang untuk menawarkan berbagai macam kemudahan yang pada hakikatnya adalah menjerumuskan orang-orang Islam agar menjadi temannya ketika nanti di neraka. Makanya wala tatabi'u khutuwati syaitan, maka janganlah kalian mengikuti godaan syaitan. Dikuatkan lagi di penggalan ayat terakhir, innahu, bahwasanya dia setan itu lakum, bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, ini tentu kita harus bisa pahami. Setan ini adalah musuh yang nyata. Jadi kita sebisa mungkin memposisikan setan ini sebagai layaknya musuh. Jadi jangan dibolak-balikkan, sing teman jadi musuh, sing musuh malah jadi teman. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datang dari pribadi saya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang senantiasa diberikan kekuatan keimanan dalam rangka untuk senantiasa menyempurnakan diri kita sebagai Islam yang kafah. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.